Cerita diawali saat tahun 99 popularitas artis Sera tidak terkalahkan. Wajahnya yang rupawan dan multi talent menjadikan daya tarik kaum Adam yang mengalami sindrom Sera. Di kantor kepolisian, Dong melaporkan bahwa ia mengalami penipuan oleh artis Sera. Sontak para polisi pun tak menduga dan sulit untuk mempercayainya. Para polisi lalu meeting diperintahkan oleh Adi bahwa Cheol yang akan melakukan pemanggilan pada Sera. Memberikan nomor telepon Sera, Cheol yang ragu diyakinkan rekan-rekannya bahwa Cheol pasti bisa. Menuruti perintah dari rekan kerjanya, namun nomor Sera tidak dapat dihubungi. Sedang berada di ruangan make up, Sera dicurhati Ani yang sedang memake up Sera bahwa ia sangat sedih. Lelaki yang dia kencani memiliki wanita lain. Melihat Jiwo lawan mainnya yang memang sedang bermesraan dengan wanita lain, Sera pun berjanji kepada Ani akan membalaskan sakit hati Ani. Berakting, Sera sangat puas menyiram Jiwo dengan penuh kemurkaan. Di ruang make up, Ani pun berterima kasih karena Sera telah memperlakukan Jiwo seperti tadi. Saat itu Sera menerima telepon yang mengaku sebagai Cheol dari kantor kepolisian. Menyatakan bahwa Sera dilaporkan atas terkait penipuan oleh Dong dengan surat jaminan pribadi atas nama Sera. Sera pun menyatakan bahwa ia bukanlah Sera. Cheol yang tidak mengerti dijelaskan Sera bahwa nama aslinya bukan Sera. Menurut Sera, surat jaminan pribadi itu pasti dipalsukan dan kemungkinan menurutnya ayahnya, yaitu Seokbong yang memalsukan identitasnya. Namun, Sera diminta Cheol agar Sera datang ke kantor polisi karena harus menjelaskan penjelasan secara langsung. Sera pun lalu menyatakan dia akan bicara dengan agensinya. Sampai di lokasi syuting, Sera Olohok melihat Yeong, musuh bebuyutannya yang akan ikut syuting iklan bersamanya. Dan melihat Wonban yang baru tiba yang akan ikut syuting juga. Saat itu Sera ngambek kepada manajernya karena tidak mengkonfirmasi dulu para pemain yang akan ikut berpartisipasi dalam acara ini. Sera pun lalu pergi meninggalkan lokasi syuting masuk ke dalam mobilnya. Namun kala itu Yeong menghalangi mobil Sera dan memohon agar Sera jangan pergi. Sera pun tampak acuh. Yeong lalu mempertanyakan Sera apa mengawasinya karena takut dia semakin terkenal. Sera pun menyatakan agar Yeong tahu diri dan tidak panjat pinang dari dirinya. Yeong pun pada akhirnya berlutut berjanji akan tahu posisinya. Hal tersebut menjadi pusat perhatian para kru. Sera lalu keluar dari mobil dan menyatakan bahwa ia ikut syuting iklan ini karena menghargai waktu para kru, bukan karena Yeong. Syuting pun berlangsung dengan epik. Dan selepas syuting, Yeong meminta nomor ponsel Wonban, namun Wonban malah menuliskan nomor ponselnya di tangan Sera dan meminta agar Sera menghubunginya. Yeong pun kala itu Olohok melihatnya. Di dalam mobil, Yeong pun mengamuk kesal teringat akan perilaku Sera. Sedang latihan untuk next syuting selanjutnya, fokus Sera teralihkan dengan telepon di ponselnya yang berdering. Tangan Sera pun terluka, pelatih yang izin membawa P3K sementara Sera mengangkat telepon dari Wonjun, manajernya. Di sebuah bar, Sera diantar Wonjun ke sebuah ruangan. Wonjun pun mendengar pecahan gelas melihat Sera keluar ruangan dengan tangan yang berdarah. Sera pun kala itu mengamuk meminta Wonjun jangan gadaikan dirinya. Wonjun mengingatkan jika dia tidak menuruti perintah dari investor, maka Sera tidak akan mendapatkan proyek film terbarunya. Wonjun memohon agar Sera bertahan sekali saja. Namun Sera tidak menghiraukan Wonjun dan memilih untuk pergi. Di kediamannya, Sera menghampiri adiknya yaitu Ja yang sedang belajar. Sera menyatakan agar Ja belajar dengan baik. Ja pun hanya tersenyum seolah mengiyakan. Berada di kantornya, Cheol menghubungi Sera meminta Sera datang ke kantor polisi. Namun Sera menolak, menurutnya semua orang sudah tahu wajah cantiknya. Dia tidak bisa membayangkan orang-orang akan berpikiran negatif kepadanya bila datang ke kantor polisi. Cheol pun kala itu lalu meminta maaf, namun saat itu Sera menangis terseduh-seduh sembari curhat bahwa ia bertemu hari ini dengan lelaki yang jahat yang membatalkan kontrak filmnya karena Sera tidak menerima jamuan sang investor. Sera pun menyatakan bahwa ia sebagai aktris yang memalukan.
Cheol berpendapat bahwa Sarah justru sangat profesional sebagai aktris. Cheol lalu meminta maaf juga karena dia sudah mengganggu waktu Sarah. Sarah lalu mempertanyakan lokasi yang harus ia datangi untuk diinterogasi. Dengan antusias, Cheol merasa bahagia. Kebahagiaan tersebut menjadi perayaan rekan-rekannya. Esok harinya, para polisi bersiap menyambut kedatangan artis Sarah. Sarah yang datang dikagumi para polisi. Begitupun dengan Cheol yang terkagum-kagum melihat Sarah. Adi lalu bergegas mengajak Sarah ke ruang interogasi. Ruangan yang membuat Sarah terheran-heran karena penuh dengan dekorasi. Adi pun berceloteh bahwa ruangan ini disiapkan khusus untuk Sarah. Setelah menikmati teh, Sarah pun meminta polisi untuk menemukan ayahnya dan memenjarakan ayahnya segera. Setelah itu, Sarah pun pamit pergi. Namun para polisi meminta tanda tangan dan membuat Sarah sibuk, kecuali Cheol yang nampak malu-malu. Berada di luar hendak pulang, Sarah pun dihampiri Cheol yang menyapanya. Kala itu suara Cheol langsung dikenali Sarah dengan memanggilnya 072. Sarah lalu berterima kasih kepada 072 atas semuanya. Melihat turun salju, Cheol lalu meneduhi Sarah dengan kertas yang dibawanya menuju mobil Sarah. Mendapatkan piala aktris terbaik, Sarah pun menyampaikan terima kasihnya kepada ayah, adik, dan timnya juga anggota kepolisian terkhusus untuk nomor 072 yang telah memberikan semangat untuk dirinya bangkit dari keterpurukan. Sontak dalam diam, Cheol pun merasa terharu dan sangat senang. Sementara itu di ruangan make up, Yeong sangat murka karena Sarah yang tidak bisa dikalahkan. Sarah yang diantar oleh driver dalam perjalanan menuju kediamannya. Driver yang mengemudi hendak mengangkat telepon, tapi tiba-tiba mobil yang dikendarainya oleng mengalami kecelakaan. Seketika Sarah sebagai penumpang langsung mendapatkan perawatan dari rumah sakit. Kecelakaan yang dialami Sarah langsung diberitakan televisi menjadi buah bibir masyarakat dan membuat Cheol mendengarnya mengkhawatirkan kondisi dari Sarah. Terbangun setelah koma, Sarah dipanggil Ajuma oleh pasien lainnya, membuat Sarah keanehan. Sarah yang pergi tergopoh-gopoh, dia bertabrakan dengan Cheol yang tidak mengenalinya. Sarah lalu mengambil kacamata milik Cheol dan berujar meminjamnya sembari memakainya, mengatakan untuk tanda tangan bisa nanti saja. Cheol yang tak paham maksud dari Ajuma yang SKSD dengannya langsung mengejar Sarah. Sarah mencari Wonjun. Dia lalu bertanya kepada suster menanyakan telepon umum. Suster lalu membuka ponselnya, membuat Sarah terheran-heran akan jenis gawai yang dipakai oleh suster. Suster menyatakan bahwa ini adalah smartphone. Suster pun memberitahu lokasi telepon umum dan pamit pergi. Sementara Sarah masih terheran-heran akan smartphone yang tidak dia ketahui, namun melihat orang-orang sekelilingnya menggunakan smartphone. Sarah pun lalu dikagetkan dengan Cheol yang memanggilnya Ajuma dan meminta kacamata miliknya. Namun kala itu Sarah dengan manja menyatakan bahwa ia adalah Sarah, artis terkenal. Cheol yang tidak mempercayainya tetap kukuh meminta kacamata miliknya. Sarah pun lalu berlari dikejar oleh Cheol. Kegaduhan Sarah dan Cheol menjadi sorotan orang-orang di rumah sakit, termasuk security yang mencoba untuk menengahi. Berada di ruangan dokter Nita, dokter pun menanyakan kepada Sarah apa yang dilakukan oleh Chungja. Sarah sontak terkejut karena dokter mengetahui nama aslinya. Sarah pun menjelaskan bahwa sebagai artis papan atas keberadaannya tidak ingin diketahui oleh orang-orang. Sontak perawat pun ingin tertawa. Dokter Nita menjelaskan jika sekarang adalah tahun 2025 dengan menunjukkan koran tertanggal 4 April 2025. Sarah pun nampak terkejut mempertanyakan apakah ia dirawat lama sekali di rumah sakit ini. Dokter Nita menjelaskan bahwa Chungja dirawat sejak kecelakaan kemarin. Sarah pun semakin terkaget-kaget. Dia lalu tertawa menyatakan bahwa dokter ini doyan bercanda. Dokter Nita lalu menyalakan televisi dan terlihat oleh Sarah bahwa artis tahun 2025 merupakan AI. TV pun dimatikan dan kala itu Sarah terkejut melihat penampilannya yang begitu tua. Seketika Sarah pingsan. Terbangun dari pingsannya, Sarah menghampiri pasien satu ruangan dengannya. Namun mereka tidak mengenali Sarah.
membuat Sarah pun bersedih. Sendirian di toilet, Sarah bercermin dan tak menyangka usianya yang sudah berusia 50 tahun. Di ruangannya, Dokter Nita menjelaskan bahwa Chungjia mengalami cedera otak traumatis merusak hipokampus yang berperan penting dalam ingatan. Nita pun mendiagnosa bahwa Chungjia mengalami amnesia retrograde. Artinya ingatan Chungjia kembali ke 25 tahun yang lalu, yang merupakan momen-momen terindah dan berarti dalam kehidupan Chungjia. Sarah pun kala itu termenung. Berjalan sendirian, Sarah keluar rumah sakit. Ia menuju telepon umum, hendak tertabrak dan diselamatkan oleh Cheol. Sarah lalu menangis sejadi-jadinya, meminta bahwa semua ini hanya mimpi. Tingkah Sarah diperhatikan oleh Cheol. Berada di rumah sakit, Won Jun terkena wasir. Dia pun mendengar panggilan dengan nama Chungjia. Menengok ke arah suara tersebut, Won Jun melihat tanda luka di tangan yang bernama Chungjia. Won Jun lalu mengambil ponselnya, namun dia kehilangan perwarakan dari Chungjia yang baru dilihatnya. Won Jun pun bergegas menghubungi detektif untuk menyelidiki Chungjia. Diajak oleh Cheol ke dalam mobilnya, Sarah Olohok melihat mobil yang seperti wadah runtah. Namun fokus Sarah tetap kembali pada ketidakmampuannya menerima kenyataan telah berusia 50 tahun. Sampai di lokasi yang diingatnya adalah tempat tinggalnya, Sarah pun Olohok karena tempat tinggalnya telah berubah menjadi kos-kosan yang sempit. Cheol lalu pamit pergi. Menurutnya sebagai polisi, dia sudah mengantarkan warga sipil ke tempat tujuannya. Ditinggal sendirian, Sarah pun masuk ke dalam kos-kosan tersebut. Namun dia dikagetkan oleh resepsionis kosan yang juga terkaget-kaget melihat Sarah. Saat itu Omni bersyukur karena Sarah kembali. Diinfokan bahwa Sarah sudah waktunya untuk membayar sewa kos-kosan berbulan-bulan yang ditunggaknya. Sarah pun lalu menanyakan lokasi kamarnya. Omni lalu menunjuk nomor kamar Sarah. Hendak membuka kunci pintunya, namun Sarah tidak ingat nomor password pintu tempat tinggalnya. Bergegas Sarah menghampiri Omni dan menyatakan bahwa dia lupa nomor password pintu kamarnya. Omni pun dengan cekatan membantu Sarah. Sarah lalu berterima kasih dan syok melihat kamarnya yang sangat sempit. Membereskan mobilnya dari sampah, Cheol pun membawa sampah-sampah tersebut dan membuang sampah-sampah ke tong sampah di kantornya. Cheol lalu membuka isi dompet wanita yang menurutnya mengaku-ngaku sebagai Sarah. Namun Cheol terkejut karena kartu nama Yongpil ada di dompet Sarah. Yongpil adalah seorang penjahat yang tengah diburunya. Sementara itu, Sarah diberi ponsel miliknya oleh Omni. Mengingatkan Sarah jangan lupa mengambil ponsel bila dicas. Omni lalu melihat Sarah yang kebingungan memakai ponsel. Omni pun menyatakan bahwa Sarah terlihat seperti amnesia. Dia lalu mengajari membuka kunci ponsel. Berada di dapur, Sarah yang kelaparan, dia hendak memasak mie instan melihat alat elektronik yang canggih kembali yang dipakai oleh seorang gadis. Sarah lalu mendekati gadis tersebut dan mempertanyakan benda apakah ini. Dijelaskan oleh Rahel bahwa ini adalah tablet seperti halnya komputer. Bergegas Sarah meminta gadis tersebut searching tentang artis Sarah. Terlihat olehnya hasil pencarian bahwa Sarah artis yang lama menghilang. Sarah pun berpikir apa yang terjadi kepadanya. Pergi ke ruang TV, Sarah melihat berita tentang karir Yeong yang melejit mempertahankan keartisannya dengan sempurna berkat membintangi film yang diproduseri oleh Choi pada tahun 99. Hendak menghubungi adiknya namun tidak menemukan sinyal, Sarah pun berjalan keluar atap. Sementara itu, Cheol hendak mengembalikan dompet milik Sarah. Dia datang ke kosan Sarah, diantar ke kamar Sarah oleh Omni. Namun kala itu Sarah tidak ada di kamarnya, diberitahu oleh Rahel bahwa Sarah naik ke atap. Bergegas Cheol pergi ke atap melihat Sarah seperti akan meloncat. Cheol lalu berlari bermaksud menyelamatkan Sarah, namun dia menginjak kulit pisang dan kehilangan kestabilan, hingga menabrak Sarah terjatuh bersama terangkut oleh truk sampah. Sarah lalu mengamuk menyatakan kenapa bertemu dengan lelaki ini lagi. Cheol pun menyatakan dia adalah seorang polisi yang menjaga warga sipil. Saat itu driver truk terkaget-kaget melihat dua sejoli jompo meminta mereka untuk bergegas keluar dari truknya.
Cheo lalu memberi dompet Sarah dan memberitahunya bahwa menemukan kartu nama milik Yongpil dan mempertanyakan apakah Sarah tahu tentang Yongpil. Sarah lalu menyatakan dia tidak ingat apapun. Sarah lalu membuang kartu nama milik Yongpil dan pergi meninggalkan Cheo. Esok harinya Sarah hendak menaiki kereta bawah tanah. Dia melihat orang-orang yang bisa masuk dengan menggunakan ponsel, namun ponsel miliknya selalu ditolak. Sarah lalu hendak menerobos masuk. Sarah pun pada akhirnya ditangkap pihak kereta bawah tanah. Saat bekerja, Cheo dihubungi terus-menerus oleh Sarah. Mengetahui Sarah ditahan oleh pihak kereta bawah tanah, Cheo pun menghampiri Sarah yang tengah dicecar oleh pihak kereta bawah tanah. Pada akhirnya Cheo pun menyelesaikan permasalahan dari Sarah. Sampai di kedai pangsit milik keluarganya, Sarah melihat Jia sedang mempersiapkan pangsit. Sarah menyapa Jia namun direspon cuek oleh Jia. Sarah lalu melihat pelajar menyapa Jia dengan sebutan ibu. Secara spontan Sarah mempertanyakan apakah Jia sudah memiliki anak gadis. Tidak menjawab pertanyaan kakaknya, Jia hanya fokus membuat pangsit. Sarah lalu melihat foto Jia yang hanya berdua dengan putrinya, mempertanyakan apakah Jia ibu tunggal. Jia yang balik mempertanyakan kakaknya ini apakah amnesia. Sarah lalu mengiyakan dan menyayangkan kehidupan adiknya sekarang. Jia lalu seketika mengamuk membuat Sarah ngibrit keluar. Sarah lalu memungut pangsit-pangsit yang dibuang oleh adiknya. Sedang menikmati pangsit yang dipungutnya, Sarah dihubungi oleh Yun yang memintanya untuk datang bekerja. Sarah pun mempertanyakan alamatnya. Datang ke sebuah sekolah, Sarah langsung disuguhkan dengan pekerjaan memotong sayuran. Dia yang tidak pede menggunakan pisau, namun ternyata amat mahir menggunakan pisau. Lanjut dengan tugas berikutnya, memberikan jatah makanan kepada para pelajar. Sarah menyapa keponakannya, namun keponakannya terlihat seperti malu. Sarah lalu menundukkan pandangannya. Hendak pulang, Sarah diberi kimchi dalam bungkusan plastik oleh Yun. Membawa kimchi tersebut naik bis. Dan secara mengejutkan, kimchi tersebut oleng dan plastik meletus spontan berceceran. Sarah pun bertanggung jawab membersihkan bis. Dia dikasari verbal oleh driver bis karena mengompori bis. Saat itu Sarah dihubungi oleh ibu salah satu penumpang dan meminta tanggung jawab karena anaknya harus ke psikiater akibat trauma terkena kimchi yang dibawa oleh Sarah. Di tempat berbeda bertemu dengan Yeong, Wonjun kesulitan duduk, namun dia tetap bersikap profesional. Kala itu Yeong menyatakan bahwa kontraknya terlalu murah baginya. Wonjun mengingatkan bahwa Yeong sudah berumur dan harus berkaca bahwa Yeong bisa seperti sekarang karena bantuannya di masa lalu. Menginformasikan bahwa dia melihat Sarah yang menghilang selama 25 tahun lalu. Mengingatkan bahwa Yeong kini hanya menggantikan Sarah dan harus siap-siap bila Sarah kembali. Di kantornya, Cheol mendapatkan informasi dari Robbie bahwa pelaku penabrak Chungja alias Sarah hendak berdamai dengan Sarah dengan kesepakatan uang damai. Bergegas Cheol pun pergi dan menghubungi Chungja. Sarah yang mengangkat telepon dari Cheol diminta untuk membagi lokasi kepada Cheol. Namun kala itu seketika Sarah dikagetkan dengan sosok lelaki yang menghampirinya dan menjatuhkan ponselnya sambil berteriak. Kala itu Cheol datang cepat menghampiri Sarah. Terlihat lelaki yang menghampiri Sarah tadi pergi bersembunyi. Di dalam mobil Sarah berterima kasih kepada Cheol. Cheol pun mengungkapkan bahwa Sarah hampir dijahati oleh seseorang. Cheol pun berujar akan menyelidikinya. Sarah lalu mempertanyakan untuk apa. Cheol pun menyatakan karena ia kemarin malam membuat Sarah terjatuh dari atap kosan. Esok harinya Cheol mengecek situasi di sekitar daerah tempat Sarah hendak dijahati. Dia lalu menemukan mobil yang terparkir dan meminta pemilik mobil untuk menyerahkan CCTV dashboard mobil karena dia membutuhkannya. Mengecek CCTV tersebut di kantornya, Cheol memahami sesuatu. Di kosan terjadi keributan karena Mira kehilangan tas berharganya yang tersimpan di kamarnya. Mira pun menuduh Sarah yang menurutnya terlihat mencurigakan. Mengobrak-ngabrik tas Sarah yang tidak ditemukan apapun, Mira lalu tanpa izin hendak ke kamar Sarah. Namun Sarah melarang. Saat itu datang Cheol memperkenalkan diri selaku polisi meminta bukti dari pengecekan CCTV. Mengecek CCTV bersama-sama, mereka melihat Mira membawa tas miliknya menuju laundry. Mira lalu bergegas pergi ke laundry mengecek tasnya yang ternyata ikut dicuci olehnya.
Mira pun pada akhirnya meminta maaf kepada Sarah. Saat itu Sarah pergi keluar diikuti oleh Cheol. Menghibur Sarah, Cheol memberi Sarah minuman. Sarah pun curhat bahwa dia pernah bersinar seperti bintang. Namun sekarang bintang itu telah jatuh dan diremehkan oleh orang-orang. Cheol lalu memberikan foto CCTV yang menurutnya ada penguntit yang menguntit Sarah, diminta Sarah untuk berhati-hati. Bekerja sebagai staf catering sekolah kembali, Sarah meminta waktu untuk mengobrol dengan keponakannya. Sarah pun mempertanyakan kenapa ibu Jo bisa membenci dirinya. Jo mengungkapkan apa yang ia ketahui bahwa Sarah menghancurkan kehidupan dari ibunya. Sarah lalu mempertanyakan kakek dari Jo. Jo pun mengungkapkan bahwa kakeknya berada di panti jompo. Sarah pun hanya terdiam. Sampai di panti jompo, Sarah melihat ayahnya yang sudah tampak menua. Menghampiri ayahnya, Sarah tidak dikenali oleh ayahnya dan menyuruhnya pergi. Sarah yang pergi, dia dipanggil oleh perawat yang memberinya tagihan panti yang sudah telat untuk dibayar. Berjalan sendirian, Sarah hanya bisa menangis sesenggukan. Sementara itu berada di rumah sakit menemui pelaku penabrak Sarah. Cheol kebingungan karena korban saja sudah dipulangkan, sementara penabrak masih terluka parah. Daju yang mengamuk hendak menghubungi security, namun Cheol tiba-tiba pamit pergi. Bersama Sarah berada di TKP, Sarah pun kebingungan dengan apa yang terjadi saat itu. Cheol menjelaskan saat berjaga dia hanya melihat Sarah tertabrak truk dan dibawa ke rumah sakit. Sarah pun bertanya-tanya mengapa dia ke tempat ini dan tujuan apa dia ke sini. Karena ini lokasinya sangat jauh dari tempat kerja dan juga tempat tinggalnya. Cheol berpendapat kemungkinan Sarah ada keperluan lain di tempat ini. Melihat berita Yeol yang sukses memenangkan penghargaan Cannes yang merupakan impiannya. Menghampiri Rachel di kosan memintanya untuk mencari tahu tentang Annie makeup artist. Sulit dipercaya, ternyata Annie memiliki salon selebriti. Sarah lalu meminta Rachel untuk mencari tahu tentang Yang, stylist dirinya di masa lalu. Sarah pun tercengang karena Yang menjadi YouTuber terkenal dengan 2 juta subscriber. Sarah pun lanjut mencari tahu tentang Won Jun, yang ternyata menjadi CEO Tuno One, agensi terkenal di Korea. Sarah pun merasa kecewa karena hanya dirinya yang gagal. Di kantornya, Cheol syok melihat berkas kecelakaan Sarah di 25 tahun yang lalu sama persis KTP yang dimiliki Sarah dengan Chungja. Menemui Sarah, Cheol pun menyatakan dia berjanji akan menemukan penguntit dari Sarah. Sarah pun bersyukur akan niatan dari Cheol dan hanya tersenyum. Cheol lalu menyatakan dia bersyukur bahwa Sarah baik-baik saja. Sarah pun kebingungan dengan tingkah Cheol namun hanya terdiam. Menonton televisi, Sarah tak menyangka Yeong yang mendapatkan piala Cannes meniru pidato dirinya kalau mendapatkan award. Sontak Sarah murka sendirian meluapkan kekesalannya hingga TV kosannya terjatuh rusak. Tertidur di kamarnya, Sarah dihubungi oleh polisi. Bergegas Sarah ke kantor polisi. Sarah menginfokan bahwa ia tidak mengintimidasi anak di bawah umur, hanya tak sengaja menyiramnya. Polisi menjelaskan bahwa Chungja harus mengikuti prosedur karena laporan tersebut. Sarah lalu berakting dengan epik bahwa ia wanita tua yang bertahan hidup sendirian di dunia ini, yang tak sengaja menyiram gadis tersebut dengan makanan jatah dari hasil kerjanya yang tidak bisa dia nikmati, bahkan harus menahan lapar karena jatah makannya sirna. Merasa iba, polisi pun meminta Chungja untuk menemui korban. Diantar oleh Cheol, Sarah menemui ibu gadis dari korban penyiraman dengan menunjukkan CCTV bahwa penyiraman di bis tidak sengaja. Memberikan surat perjanjian damai, ibu gadis tersebut menyepakati perdamaian. Sarah berterima kasih kepada Cheol karena telah membantunya. Tiba di apartemennya, Cheol memandang foto dirinya bersama Sarah di masa lalu. Mengingat momen masa lalu bersama Sarah. Pergi ke salon Annie, Sarah malah diusir oleh karyawan Annie karena penampilan ajumanya. Suasana gaduh terdengar oleh Annie yang menghampiri Sarah namun tidak mengenalinya. Annie yang tidak mengenali Sarah malah menyuruh Sarah untuk pergi. Namun Sarah mengingatkan momen saat dirinya membalaskan dendam Annie kepada Jiwo dengan menyiram Jiwo. Sontak Annie menghampiri Sarah dan tak menduga Sarah cantik paripurna di masa lalu menjadi ajuma biasa. Mengobrol mencurahkan kerinduan di dalam ruangan, Jiwo yang sudah menjadi suami Annie merasa kaget saat diberitahu Annie bahwa di depannya adalah Sarah.
Sarah pun sama terkejutnya saat mengetahui Jiwo adalah suami dari Ani. Mengobrol di kafe berdua, Sarah memohon kepada Ani agar bisa membantunya kembali ke dunia keartisan. Jujur bahwa passionnya muncul kembali dan dia pun mengutarakan bahwa membutuhkan uang. Ani lalu membujuk suaminya. Ani memohon agar Jiwo mengajak Sarah berakting di proyek film baru dengan identitas asli Sarah. Sedang santai sendirian, Sarah dihubungi oleh Ani bahwa ada kesempatan untuk Sarah berakting kembali. Sementara itu di kantor agensi 2NO1, Lisa, anak buah dari Won Jun, meminta calon artis untuk mendapatkan tanda tangan persetujuan orang tua agar mereka bisa diorbitkan. Termasuk Jo yang memakai nama Serena sebagai nama keartisannya. Di ruangannya, Cheo memperhatikan foto CCTV parkiran saat sebelum Sarah mengalami kecelakaan. Dia lalu mengecek foto penguntit Sarah di masa kini yang memiliki kesamaan. Bergegas Cheo menghubungi Sarah, namun Sarah menyatakan berada di Pajeon untuk ikut syuting. Sarah lalu meminta Cheo datang ke lokasi syuting bila ada kebutuhan yang mendesak. Di lokasi syuting, Chungja dihampiri Ani yang izin memberikan minuman untuk para staf di lokasi syuting, menitipkan Chungja kepada para staf. Saat itu Ani melihat Yeong dan memberinya minuman sembari berkilah bahwa ia menemani suaminya yang hendak syuting. Syuting yang berlangsung, Sarah dikenali oleh sutradara dengan nama Chungja mendapatkan pujian karena akting yang sangat natural. Hal itu membuat pemeran utama yaitu Dira tidak terima. Dira pun meminta adegan kasar yang diaminkan sutradara menampar Chungja berkali-kali. Meski sutradara meminta adegan tersebut telah usai, namun Dira malah meminta adegan kasar itu lagi. Karena menurutnya dia haus merasakan kesuksesan seperti ini. Dan saat itu Cheol datang menarik tangan Sarah membawanya pergi menjadi perhatian semua orang yang ada di ruangan, termasuk Yeong yang keheranan. Berdua berada di luar, Sarah meminta izin kepada Cheol karena ia harus kembali ke lokasi syuting. Yang menurutnya jika dia pergi mengikuti arahan dari Cheol, karir yang mulai dibangun kembali akan hancur. Cheol lalu terdiam menyesalkan keputusan dari Sarah. Sarah pada akhirnya meminta maaf kepada Dira atas apa yang terjadi, menjelaskan bahwa manajernya hanya mengkhawatirkannya. Namun Dira malah angkuh tak peduli terhadap Sarah. Saat itu Cheol mengajak Sarah untuk pergi karena ada hal yang ingin dia bicarakan. Tapi Ani menghampiri mereka dan Sarah memperkenalkan Cheol sebagai manajernya. Membuat Jiwo pun tertawa, karena bisa-bisanya artis figuran sudah memiliki manajer. Melihat situasi yang hampir rusuh, Ani lalu mengajak mereka pergi untuk minum bersama. Mereka mengobrol sembari menikmati minuman dan terlihat akrab. Di dalam mobil, Cheol meminta Sarah untuk tidak mempercayai Ani atau siapapun selain dirinya, sampai ingatan Sarah harus pulih dulu. Sarah lalu menanyakan apa yang akan Cheol informasikan kepadanya. Cheol berujar dia akan bercerita sampai semua informasi yang didapatnya akurat. Sarah pun hanya terdiam. Bekerja seperti biasa, Sarah lalu dihampiri atasannya. Sarah langsung izin untuk berhenti bekerja, sontak keputusan Sarah membuat pekerja lain meminta Sarah agar memikirkan ulang keputusan itu. Sarah lalu mengungkapkan dia akan mengejar cita-citanya yang lama tertunda. Melayani customer di kedai miliknya aja melihat kakaknya bermain peran di sebuah drama, membuatnya sangat terkejut. Sementara itu Sarah tiba-tiba dipecat dari perannya sebagai pembantu di drama yang ia lakoni. Bertemu dengan Jiwo, Sarah diperingatkan Jiwo jangan membuat onar kepada pemeran utama. Curhat kepada Ani, Sarah diberi alamat penulis drama bernama Kina. Kemungkinan naskah diubah oleh Kina karena permintaan sutradara atas permintaan dari Dira sebagai pemeran utama. Sarah lalu datang ke kediaman Kina yang terlihat stres karena naskah yang dirubah terus tak sesuai passionnya. Dengan SKSD dan ramah baik hati, Sarah memberikan ide alur cerita bahwa selain suami selingkuh, istrinya juga selingkuh. Dan anak haram dari suaminya pura-pura menjadi pembantu dengan wajah dioplas lebih tua, agar tidak menaruh curiga ibu tirinya untuk membalaskan dendam. Menurut Kina itu adalah ide yang amat brilian. Esok harinya Jiwo sangat senang karena ia mendapatkan dialog banyak akibat naskah yang diubah. Jiwo berperan sebagai peselingkuh dengan pemeran utama. Adegan demi adegan diambil terlalu antusias dengan perannya. Jiwo terlihat kasar menjatuhkan Sarah yang seketika mengingat sesuatu dan pingsan. Di rumah sakit, Ani yang merasa khawatir bersyukur Sarah siuman. Sarah lalu meminta mengobrol berdua bersama Ani karena ada yang ingin ia tanyakan. Sarah pun lalu menanyakan mengapa dirinya di masa lalu sebelum kecelakaan menimpanya ditinggalkan sendiri di dalam mobil.
karena seingatnya Ani selalu menemaninya, bahkan ke toilet pun tak pernah meninggalkannya. Ani menceritakan bahwa saat itu dia hendak ke mobil menyusul Sera. Namun Wonjun memintanya untuk pergi ke rumah Sera untuk mempersiapkan surprise kemenangan penghargaan untuk Sera. Namun saat itu di kediaman Sera malah Ani mendapatkan berita di televisi bahwa Sera mengalami kecelakaan. Sera pun lalu mengutarakan niatannya menemui Wonjun. Ani yang khawatir berujar dia akan menemani Sera. Namun Sera menolak dan memilih pergi sendirian. Saat itu Ani masih mengkhawatirkan Sera, tak disangka dia bertemu dengan Cheol yang diketahuinya manajer Sera. Cheol berujar dia sedang ada pekerjaan di rumah sakit ini. Ani lalu menceritakan kekhawatirannya terhadap Sera yang menemui Wonjun, pemilik agensi 2NO1, agensi nomor 1 di Korea. Di depan pintu agensi 2NO1, Sera dilarang oleh para security untuk masuk karena tampilan ajumannya. Namun kala itu Cheol datang memperkenalkan sebagai manajer Jungja berniat menemui Wonjun, pemilik agensi 2NO1. Mereka yang berhasil masuk, Sera termenung saat melihat foto dirinya di masa lalu terpampang di dinding kantor 2NO1. Mereka berdua lalu diminta ke ruangan Wonjun yang sudah menunggu. Masuk ke ruangan Wonjun, Sera disambut hangat oleh Wonjun. Namun Cheol memperkenalkan diri sebagai manajer Sera, meminta agar Wonjun dapat menghubunginya terlebih dahulu bila ingin berkomunikasi dengan Sera. Makan bersama dengan Sera dan Cheol, Wonjun iba melihat Sera makan dengan lahap. Dia bergumam bahwa Sera biasanya makan hanya 3 suap di masa lalu. Saat itu Sera mempertanyakan mengapa Wonjun tidak mencarinya. Wonjun menyatakan dia tidak tahu harus mencari kemana lagi Sera karena Sera menghilang lenyap. Cheol berujar seharusnya mudah bagi seorang CEO agensi terkenal menemukan seseorang. Namun Wonjun berkilah dia bukanlah polisi yang bisa mengetahui keberadaan seseorang yang bersembunyi. Sera lalu menanyakan kenapa di masa lalu dia ditinggalkan sendirian di dalam mobil selepas mendapatkan award. Wonjun menyatakan dia sudah menceritakan semuanya di masa lalu saat Sera terbangun di rumah sakit. Mengetahui gerak-gerik Wonjun berbohong, Sera hanya terdiam. Sera yang hendak pulang dengan mobil Cheol. Saat itu Wonjun meminta kartu nama Cheol sebagai manajer Sera, namun Cheol berdalih tidak membawa kartu nama. Dia lalu memberikan ponselnya agar Wonjun menyimpan nomornya di ponsel miliknya. Cheol dan Sera lalu pamit pergi. Berada di lokasi syuting, Sera antusias karena dialognya lebih banyak dari sebelumnya. Hal itu dibuat iri oleh Jiwo. Syuting kembali, Sera menghayati perannya membuat pelongok sutradara dan juga timnya. Adegan Sera yang diketahui sebagai Jungja membuat para penonton sangat terkesima. Dia pun mendadak dibuat kagum oleh rekan-rekan kerjanya di dapur catering sekolah. Hendak pulang, Sera dihampiri ponakannya meminta tanda tangan, beralasan ibunya sibuk tak sempat meminta tanda tangan pada ibunya. Tanpa membaca isinya, Sera menandatangani dengan sukarela dan memberi uang jajan untuk ponakannya. Kesuksesan drama yang diperankan Sera sampai ke telinga Wonjun yang langsung mengirimkan food truck untuk para staf. Sera pun yang dikenal sebagai Jungja oleh para staf dibuat salut karena sekelas agensi 2NO1 memberikan apresiasi yang luar biasa. Sedang bekerja, Cheol yang menyelidiki pelaku penabrak Sera, yaitu Daju, melalui GPS yang menuju ke kediaman Sera. Bergegas Cheol melaju dengan mobilnya, mencoba menghubungi Sera namun tidak diangkat. Cheol mengetahui dari GPS bahwa Daju telah pergi ke tempat lain. Sampai di TKP, Cheol membantu Sera melumpuhkan Daju. Daju pun berhasil dibekuk polisi. Sementara di kantornya, Wonjun digeruduk yang menebak Sera adalah Jungja yang tengah viral. Tak lama Yeong datang mempertanyakan maksud dari Wonjun mengirimkan food truck untuk Jungja diketahuinya seperti Sera. Wonjun lalu menjelaskan bahwa Jungja memanglah Sera dan ia akan membinasakannya. Wonjun meminta agar Yang dan Yeong tetap tenang. Menemui kepala kepolisian Seoul, Cheol meminta cuti karena akan menjadi manajer Jungja korban dari Daju untuk menyelidiki keterkaitan 2NO1 dengan Yongpil yang sulit ditangkap. Pergi menemui penulis Kina saling berterima kasih karena kesuksesan drama series yang dibintangi oleh Jungja. Sera lalu melihat naskah dan membacanya, meminta izin akan meminjam naskah ini kepada Kina. Kina pun mempersilahkan. Sera bertemu dengan Wonjun yang menawarinya untuk bergabung bersama 2NO1 Agency. Kala itu Sera memberi syarat akan membawa manajernya sendiri yang akan pergi kemanapun dia berada. Dan dia akan menerima tawaran dari Wonjun. Hendak keluar dari mobil Wonjun, Sera pun pamit pergi.
Wonjun lalu memperhatikan naskah yang ditinggalkan oleh Sera dan membacanya membuatnya tertarik. Sementara itu, Cheol menggeledah barang-barang milik Daju di kosan Daju. Dia menemukan pemantik yang tersembunyi memori. Memeriksa isi file rekaman dari memori di kantornya bersama rekannya, terdapat beberapa rekaman Daju dengan orang yang menyuruhnya. Sementara itu berada di kantor Tunowan, Sera melihat kontrak yang harus dia tanda tangani. Wonjun lalu memberikan naskah yang ditinggalkan Sera di dalam mobil. Menurutnya isi naskah itu sangat menarik. Sera lalu berterima kasih karena Wonjun telah mengembalikan naskah yang ia cari. Bertemu dengan Cheol, Sera menceritakan pertemuannya dengan Wonjun. Cheol lalu memberikan beberapa barang yang membuat Sera sangat syok. Di kedai adiknya, Sera kegirangan mendapatkan telepon tawaran iklan. Dia lalu mengabari kabar bahagia itu kepada adiknya. Berdua bersama adiknya mengunjungi ayahnya. Ayah Sera mengenali Sera yang diutarakan sering ia tonton dramanya akhir-akhir ini. Sera pun bersyukur karena ayahnya mengenalinya. Berada di lokasi syuting iklan, Sera melihat Yeong tampak datang disambut oleh para staf. Sera yang dipanggil sutradara diperkenalkan kepada Yeong yang langsung pergi enggan syuting dengan Ajuma yang pantas sebagai propertinya menurutnya. Sutradara lalu meminta Chungja untuk memohon kepada Yeong agar mau syuting. Sera lalu menghampiri Yeong yang sudah di dalam mobil. Sera meminta maaf bila karena keberadaan dirinya Yeong enggan syuting, namun meminta Yeong untuk memikirkan kru yang telah mempersiapkan syuting. Yeong yang angkuh menyatakan jangan bersandar di kesuksesannya, tahu diri dan tidak panjat pinang pada dirinya. Memahami perkataan Yeong adalah perkataan dirinya di masa lalu terhadap Yeong, Sera menyatakan dia enggan memaksa Yeong. Diperhatikan para kru, Sera tegas menyatakan akan berhenti syuting. Berada di dalam ruangan Wonjun, Sera diperingatkan penalti pemutusan syuting sepihak. Sera yang kebingungan gulung gusu terdengar dari luar oleh Cheol. Cheol bergegas menghampiri Yeong dan meminta maaf karena artis naungannya, Yeong, membatalkan syuting iklan. Yeong mengutarakan bahwa ia tidak perlu kurir atau hanya kata-kata, tapi yang ia butuhkan adalah tindakan yang nyata. Bergegas Cheol membungkuk dan berlutut. Diminta Yeong dan manajernya untuk berdiri karena wartawan memperhatikan mereka. Cheol pun bersujud berterima kasih saat tahu Yeong mengiyakan akan syuting iklan kembali. Syuting iklan dilakukan dengan epik bersama Sera. Yeong selesai syuting mendapatkan ucapan terima kasih dari Sera karena mendadak berubah pikiran. Yeong pun menyatakan dia melakukan ini karena manajer Sera yang berlutut meminta maaf di hadapan semua orang. Dipertegas bukan karena Sera. Sera lalu menghampiri Cheol dan menangis mempertanyakan mengapa Cheol berbuat sejauh ini demi dirinya. Cheol pun mengungkapkan dia akan selalu ada untuk Sera. Menghadiri farewell drama harian dengan rating tinggi, Sera disambut hangat oleh para staf, termasuk Kina yang berterima kasih karena adanya karakter Sera menghidupkan drama yang ia buat. Berbincang dengan Kina yang berterima kasih karena Chungja telah merekomendasikan naskah miliknya kepada Wonjun, CEO Tunowan. Saat itu Cheol datang menarik Sera keluar, memperlihatkan berita yang tengah hangat bahwa Chungja adalah Sera, artis papan atas yang telah kembali. Paparazi yang datang menggeruduk dengan sigap Cheol melindungi Sera dan meminta Sera untuk berlari bersama. Sampai di kediaman Cheol, Cheol meminta Sera untuk menunggu di luar sebentar. Bergegas Cheol masuk beberes. Sera lalu dipersilahkan untuk masuk. Situasi di dalam terasa canggung. Sera lalu meminta izin untuk menonton TV. Namun Cheol meminta jangan menonton TV. Menurutnya pemberitaan tentang Sera pasti banyak disiarkan di TV, yang akan membuat Sera kebingungan. Cheol lalu membereskan kasur dan meminta Sera untuk tidur di kamar ini, sementara ia akan tidur di luar. Di kediamannya, Ja menonton berita tentang identitas kakaknya yang terungkap. Saat itu Jo datang meyakini bahwa alasan ibunya melarang dirinya menjadi artis karena bibinya yang gagal di masa kini. Mencoba menjelaskan, namun Jo meminta ibunya agar tidak menghakimi bibinya karena seharusnya sebagai keluarga harus saling mendukung. Pagi hari mengajak Sera untuk makan, Cheol mengetahui Sera menangis. Sera menyatakan dia hanya membaca artikel tentang drama comeback-nya yang sukses.
Cheol lalu meminta Sarah untuk segera makan. Berada di kantor 2NE1, Cheol mendengar teriakan Yeong yang hendak keluar. Wonjun lalu menyuruh Cheol masuk, memberitahunya bahwa Sarah akan membintangi drama terbaru menjadi peran pendukung bersama Yeong sebagai pemeran utama. Namun Yeong meminta audisi untuk Sarah dan mengingatkan kemampuannya kemungkinan berbeda dengan dulu. Sementara itu, Cheol berada di rumah sakit. Dia melihat Daju tengah ditangani nakes karena percobaan pembunuhan di lapas. Di tempat berbeda bersama suaminya, Ani terheran-heran saat berkomentar dengan akun anonim menanyakan Sarah saat Yang melakukan live streaming langsung menghentikan siarannya. Ani bersama Jiwo menaruh curiga terhadap Yang. Mengikuti audisi diberi semangat oleh Cheol. Kala itu Yeong meminta akting yang di luar skrip memunculkan hal yang tidak biasa dan bisa membuat kagum para juri. Saat itu Sarah memperlihatkan keseriusannya berakting membuat para juri terkesima termasuk Yeong yang tak menduga. Melihat artikel Sarah yang menjadi pemeran pendukung, Yeong pun uring-uringan. Berolahraga ditemani oleh Cheol, Sarah berniat menurunkan berat badannya demi drama terbaru yang akan ia bintangi. Dan didandani oleh Ani pun bersyukur Sarah yang lama telah kembali. Menunggu Sarah, Cheol pun terkagum-kagum melihat perubahan dari penampilan Sarah. Cheol lalu memberi kalung cantik berujar bahwa kalung ini dari sponsor. Sarah pun memakainya. Sarah ditemani Cheol menghadiri konferensi pers drama terbaru yang akan diperankannya. Kehadiran Sarah dengan dandanan elegan dan badan ramping membuat olok semua yang melihatnya. Konferensi pers berlangsung dengan deretan pertanyaan untuk Sarah yang comeback. Yeong yang stres, iri hati, dia hendak pergi dan tersandung menjadi perhatian semuanya. Murka kepada Wonjun yang meminta mengganti penata stylenya. Yang tak terima dipecat, dia menemui Yeong yang berada di salon Ani memperingatkan bahwa dia akan membongkar kejadian 25 tahun lalu terhadap Sarah. Pembicaraan tersebut terdengar oleh Ani yang penuh dengan penasaran. Syuting berlangsung dengan pujian sutradara terhadap akting Sarah, sementara Yeong hanya iri dibuatnya. Hendak pergi mengantarkan Sarah syuting ke Busan, tiba-tiba Cheol dihubungi oleh rekan kerjanya menyatakan bahwa Daju kondisinya tidak stabil. Berada di rumah sakit, Cheol diberitahu rekannya bahwa Daju kejang-kejang semalam dan diinfokan hanya tim nakes yang keluar masuk ruangan Daju. Berada di hotel sendirian, tiba-tiba bel berbunyi yang ternyata itu adalah Wonban. Sarah dan Wonban, mereka berdua lalu berlatih dialog untuk syuting esok hari di taman. Hal tersebut terlihat oleh Cheol dari kejauhan sembari melangkah ke dalam hotel. Kala itu Cheol diajak oleh Yeong untuk minum bersama. Awalnya Cheol menolak, namun Yeong berujar dengan minum biasanya dia tidak bisa mengontrol apapun. Cheol lalu menemani Yeong untuk minum. Yeong mempertanyakan mengapa Cheol bertekuk lutut demi Sarah. Cheol malah bertanya balik, mempertanyakan keakraban Wonjun dan juga Yeong. Yeong pun mengutarakan dia dan Wonjun sudah seperti keluarga. Yeong yang benar-benar mabuk, dia diantar oleh Cheol yang kewalahan menangani Yeong. Hal itu dipergoki oleh Sarah yang tak menyangka Cheol akrab dengan Yeong. Cheol mencoba menjelaskan duduk perkara, namun Sarah terdiam, no respon. Esok harinya selepas syuting berlangsung, Sarah diberi bekal imut oleh Wonban. Terlihat oleh Cheol dari kejauhan yang membawa bekal makan siang. Selepas syuting, Cheol mengajak Sarah pergi ke kedai dan minum bersama. Kembali ke hotel, Sarah yang hendak masuk ke dalam kamar, tiba-tiba Cheol menyatakan dia akan tidur di kamar Sarah, meminta untuk bertukar kamar. Larut malam hari, Cheol memergoki lelaki bodyguard Yongpil yang hendak menjahati Sarah. Bergegas Cheol mencoba melumpuhkan lelaki itu, namun lelaki itu berhasil kabur. Cheol bergegas menghubungi rekan polisi meminta melacak plat nomor yang bersangkutan. Pulang syuting diantar oleh Cheol, tiba-tiba Jiwo nebeng dan duduk di kursi penumpang dengan nyamannya. Sarah melihat Cheol tampak seperti tidak enak badan, namun Cheol menyatakan dia hanya kurang beristirahat. Malam harinya tengah di toilet, Cheol dihubungi oleh Sarah yang meminta untuk dibukakan pintu karena ia sudah di depan. Saat itu Cheol meminta Sarah untuk menunggu karena ia sedang melakukan panggilan alam. Namun Sarah meminta bergegas dibukakan pintu. Sarah pun memaksa meminta kode pintu. Diberitahu oleh Cheol nomor kode pintu. Sarah lalu teringat nomor ponsel terakhir milik detektif yang dia kagumi di masa lalu, bernomor sama dengan kode pintu milik Cheol. Pintu yang dibuka oleh Sarah dan Cheol yang hendak keluar, dia hampir terjatuh namun tertahan oleh Sarah yang oloh. Masuk ke dalam, Sarah pun meminta Cheol menunggu karena ia yang akan memasak.
Makanan yang telah siap, Sarah mengajak Cheol untuk makan, namun terlihat Cheol tertidur dengan lelap. Sarah pun lalu menyelimuti Cheol. Esok harinya, Sarah meminta penjelasan kepada Wonjun terkait gosip hubungan spesial dirinya dengan Wonban. Namun kala itu, Wonjun meminta agar Sarah mengiyakan gosip tersebut saja. Saat itu Cheol datang memberitahu bahwa ia sebagai manajer Sarah telah membuat pernyataan kepada media bahwa semua hanya gosip belaka. Wonjun pun geleng-geleng dibuatnya. Sarah dan Cheol berada di parkiran. Mereka melihat seorang gadis seperti dipaksa sukarela menaiki mobil oleh seseorang. Berinsting polisi, Cheol mengikuti gadis itu. Sampai di sebuah gedung, Cheol meminta Sarah untuk menunggu di dalam mobil. Saat itu Cheol mencoba menaiki lift, namun penjagaan ketat mencegahnya menaiki lift mengikuti gadis itu. Kembali ke dalam mobil memberitahu Sarah dia sulit mengikuti gadis itu karena penjagaan yang super ketat. Sarah lalu meminta Cheol untuk menunggu gadis itu keluar dari gedung karena dia amat mengkhawatirkannya. Sampai larut malam, Cheol tertidur sementara Sarah menghampiri gadis itu mengajaknya pergi ke kafe. Namun di kafe gadis itu mengamuk, enggan bercerita dan memilih untuk pergi. Hari berbeda di lokasi syuting, Sarah meminta maaf kepada Wonban karena rumor mengenai hubungan dirinya dan juga Wonban. Namun Wonban menyatakan dia menyukai rumor itu dan berharap menjadi kenyataan. Sarah pun hanya terdiam. Sementara itu hendak membayar les anaknya di tempat les. Customer les menyatakan bahwa Jo tidak pernah masuk les. Mendengar hal itu, Ja sangat kecewa terhadap anaknya. Anaknya yang pulang, Ja langsung mengobrak-abrik tas milik Jo. Saat itu Ja menemukan name tag Jo dengan label perusahaan agensi To No One. Mengetahui hal itu, Ja menegaskan pada anaknya dia tidak akan pernah meridoi anaknya masuk ke lubang yang sama dengan kakaknya. Mempertanyakan siapa yang menyetujui Jo masuk agensi To No One. Jo pun menyatakan berkat persetujuan dari bibinya dia bisa masuk training agensi To No One. Dengan geram Ja menemui kakaknya dan mempertanyakan mengapa menandatangani persetujuan Jo masuk agensi To No One. Sarah kala itu teringat bahwa dirinya menandatangani arsip yang diberikan oleh Jo. Dia langsung meminta maaf kepada Ja akan hal itu. Sendirian Sarah diberitahu oleh Omni bahwa telah kedatangan tamu. Ia adalah Jo dan meminta tinggal bersama bibinya karena tidak ingin tinggal bersama ibunya sampai ia sukses. Sarah yang kasihan terhadap keponakannya, dia lalu mengirim pesan mengabari adiknya bahwa Jo tinggal bersamanya. Esok hari Jo saat berlatih, Jo pun melihat Riley dipanggil untuk pergi. Kala itu Jo yang penasaran terhadap kegiatan dari Larry yang hendak debut, dia mengikuti Riley. Berada di sebuah gedung pengamanan yang ketat, Jo pun mengaku sebagai Riley. Dia lalu diizinkan untuk ke atas. Sampai di atas, Jo ditanyai oleh bodyguard. Dia yang melihat Riley yang langsung pergi. Riley pun menghubungi Sarah bahwa ada trainee lain yang bernama Jo yang ada di gedung yang sama dengannya, meminta agar Sarah menyelamatkan Jo. Mengkhawatirkan keponakannya, Sarah ditemani oleh Annie pergi menuju TKP. Namun dalam perjalanan terjadi kemacetan dan pada akhirnya Sarah pergi sendirian berlari. Sampai di gedung dengan penjagaan yang super ketat, Sarah menerobos masuk. Dia melihat Jo dan mengajaknya pergi lewat tangga darurat. Saat itu dicegat oleh bodyguard perempuan. Bergegas Sarah meminta ponakannya untuk pergi. Jo lalu bergegas pergi dan Sarah melawan sekuat tenaga bodyguard tersebut. Di lobi, Annie bersama polisi meminta bodyguard untuk membuka akses agar bisa masuk karena harus menyelamatkan gadis bernama Jo. Bodyguard yang enggan membantu, tiba-tiba Jo datang tergopoh-gopoh memberitahu bahwa bibinya sedang melawan bodyguard di atas. Annie dengan gulung-gusung meminta polisi bergegas ke atas. Sementara Sarah berhasil dilumpuhkan oleh bodyguard perempuan. Dan di kediamannya, Cheol mengkhawatirkan temannya yaitu Tono yang menginformasikan bahwa dia pergi sendirian mengikuti suruhan Wonjun. Melihat mobil Tono, Cheol bergegas mencari Tono. Dia melihat Tono disekap oleh Yongpil. Cheol lalu mencoba melumpuhkan Yongpil, dan kala itu suara sirine terdengar bergegas bawahannya membawa Yongpil untuk kabur. Cheol lalu memperingatkan agar Tono jangan pergi sendirian. Cheol pun mengecek ponselnya dan Cheol mendapatkan pesan dari Annie mengabari Sarah yang dibawa ke rumah sakit. Cheol yang berada di rumah sakit diinfokan oleh Annie bahwa Sarah tengah dioperasi. Tersedar dari komanya, Sarah mengkhawatirkan Jo. Cheol lalu datang menghampiri Sarah dan mengkhawatirkannya. Kala itu Sarah hanya tersenyum. Di luar, Sarah menceritakan kepada Cheol bahwa ia telah mengingat semuanya. Dia mendapatkan surat dan flashdisk berisi audio Guk Hye, calon wali kota yang menjadi dalang kecelakaan dirinya di 25 tahun lalu.
Saat itu seingatnya Sera menemui Guk-hye meminta pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan Guk-hye di masa lalu. Namun kala itu Sera malah diremehkan dan dijahati. Sampai terjadi percobaan mencelakai Sera untuk kedua kalinya menyebabkan ingatannya lupa 25 tahun ke depan. Saat Sera bercerita, tiba-tiba Cheol dihubungi oleh temannya bahwa Yongpil ditemukan tak bernyawa di dekat danau. Bertemu dengan Kiki, Wonjun diberitahu bahwa Jo artis trainee di bawah naungan Tunowan adalah keponakan dari Sera. Memperlihatkan berkas persetujuan wali, terlihat identitas Chungja sebagai wali. Di kantor Tunowan, Cheol meminta Rally untuk membantunya mengungkap semuanya agar tidak ada lagi korban. Rally menyatakan dia dibawa oleh Lisa, ketua tim departemen trainee, hanya itu yang bisa ia katakan. Cheol pun berterima kasih atas keberanian dari Rally. Masuk menyelinap ke ruangan Wonjun, Cheol melihat kontrak perjanjian rahasia termasuk berkas Rally. Esok harinya kantor agensi Tunowan digeledah kejaksaan. Wonjun yang memperhatikan hanya bisa pasrah. Di rumah sakit, Sera menonton berita mengetahui Yongpil telah tiada. Saat itu Cheol mematikan televisi dan meminta Sera untuk beristirahat. Cheol meminta agar Sera mempercayakan semuanya kepadanya. Sera pun lalu berterima kasih karena 072 selalu ada untuknya bahkan sampai saat ini. Cheol lalu tak menyangka bahwa Sera mengetahui dirinya adalah 072. Cheol tetap meyakinkan Sera dia akan selalu ada untuk Sera. Hari berbeda ke panti tempat ayahnya berada, Sera diminta untuk mengganti kaset drama favorit yang dibintangi oleh Sera. Setelah mengganti kaset tersebut, Sera menghampiri ayahnya dan menemukan flash disk yang ia hendak cari. Sera pun lalu bersyukur dan meminta maaf kepada ayahnya. Di kamar kosannya, Sera mengecek isi flash disk yang benar saja berisi rekaman percakapan Wonjun dan juga Yeong di masa lalu yang mencelakakan dirinya, sesuai perintah anggota Dewan Ihwan atas hasutan Yeong. Hari berbeda, Sera pun syuting kembali beradu akting dengan Yeong. Sera teramat mendalami perannya, membuat Yeong pun ketakutan. Hendak pulang selepas syuting, Sera diminta Yeong jangan angkuh dan muncul untuk menggeser posisinya. Sera mengungkapkan syukurnya karena Yeong mengakui karirnya akan terhambat atas kembalinya dirinya. Yeong mencurahkan bahwa sampai di posisi ini dia harus berjuang habis-habisan, memperingatkan bahwa dia yang akan menghancurkan hidup Sera seperti 25 tahun yang lalu. Yeong pun berjanji akan membunuh Sera kembali. Sera yang hanya menanggapi dia tidak perlu balas dendam karena Yeong akan hidup di neraka yang diciptakan oleh Yeong. Percakapan mereka diperhatikan oleh orang-orang yang sibuk merekam, termasuk yang mengetahui hal itu. Yang pun teringat akan 25 tahun lalu memergoki Yeong bertelepon dengan anggota Dewan Ihwan yang diperingatkan oleh Yeong bahwa Sera memiliki sesuatu yang bisa menghancurkan karir Ihwan. Yang juga menguping pembicaraan Wonjun yang kelimpungan karena Ihwan menghubunginya akan meniadakan Sera. Kala itu Yeong hanya bersyukur karena Ihwan mendengarkan permintaannya. Wonjun terlihat tak menyangka akan niat busuk dari Yeong. Di masa kini berita viral Yeong ngamuk kepada Sera viral diketahui oleh calon wali kota Guk-hye yang merupakan asisten dari Ihwan di masa lalu. Berita viral tersebut diketahui oleh Ani yang langsung memberitahu Sera. Ani bersyukur karena masyarakat tahu konspirasi kecelakaan Sera di masa lalu akibat ulah dari Yeong. Namun Sera menyatakan bahwa ia merasakan berada di puncak lalu terjatuh. Sera pun mengasihani nasib Yeong. Sementara itu, Cheol bersama tim kepolisian menangkap Daegu. Di ruang interogasi, Daegu terkaget-kaget karena Daju masih hidup. Padahal menurutnya di rumah sakit dia sudah meniadakan Daju. Daegu lalu mendengar pengakuan dari Daju yang disuruh Daegu untuk meniadakan Chungja. Daegu pun lalu diminta Cheol untuk membagi hukuman dengan dalang yang menyuruh Daegu. Saat itu Daegu yang mikir keras dan pada akhirnya mengaku diperintah oleh calon wali kota Gekhu. Di ruangannya, Wonjun ditangkap atas kasus eksploitasi pelecehan seksual. Wonjun pun hanya pasrah. Pulang ke kosannya sudah ada yang menunggunya. Sera yang cuek yang mengikutinya dan berlutut meminta maaf. Yang jujur merasa bersalah karena memendam semuanya sendirian. Namun ia tidak bisa jujur apa yang diketahuinya mengenai kecelakaan Sera di masa lalu karena takut terluka juga. Sera menyatakan akan memberi kesempatan dan meminta keseriusan Yang dengan mempublish semuanya yang diketahui oleh Yang di masa lalu. Yang pada akhirnya lalu melakukan live streaming mengungkapkan apa yang ia ketahui di masa lalu. Hal itu diketahui oleh Yeong yang merasa stres dibuatnya.
Di ruang interogasi, Wonjun mengetahui bahwa Cheol adalah seorang detektif. Wonjun meminta negosiasi hukuman, namun Cheol mengamuk karena Wonjun hanya berdebah. Menurutnya menjual para gadis yang akan diorbitkan untuk keuntungan diri sendiri. Wonjun lalu meminta bantal donat karena ada sesuatu hal yang patut Cheol tahu. Bergegas Cheol ditemani rekannya mengecek bantal donat tersebut dan diketahui catatan yang sangat penting. Berada di ruangan atasannya, Cheol memberikan bukti-bukti kejahatan calon wali kota Gekhu yang merupakan asisten dari mantan anggota Dewan Ihwan yang telah tiada. Gekhu pun lalu gercep ditangkap oleh aparat kepolisian. Di kediamannya, Yeong teramat stres saat mengetahui manajernya berhenti bekerja untuknya. Yeong pun merasa dirinya sendirian. Sementara syuting yang telah selesai dengan baik, Sera lalu dihampiri Ani yang memberitahu bahwa berita terupdate mengenai Yeong yang overdosis obat. Sera pun menyayangkan hal itu. Di kedai jas, Sera meminta persetujuan agar Jo menjadi talent di agensi yang telah dia buat. Ja pun mempercayakan keputusan anaknya dan meminta Sera untuk menjaga Jo dengan baik. Malam hari, Sera menghadiri festival film ditemani oleh Cheol. Sera lalu memenangkan kategori aktris pendukung terbaik. Sera lalu menyampaikan terima kasihnya atas kepercayaan publik yang setia menunggu dirinya berkarya kembali. Terkhusus untuk adik, ponakan, juga ayahnya, dan couple Ina juga Jiwo yang membantunya kembali lagi ke dunia hiburan lagi. Sera lalu mengucapkan terima kasihnya kepada teman-teman kosan yang tidak jengah akan kehadirannya. Dan spesial untuk manajernya 072 yang selalu mendukungnya. Duduk kembali di kursinya, Sera merasa sedih karena Cheol tidak ada di kursinya. Konferensi pers pun berlangsung dengan beberapa pertanyaan dari awak media, termasuk pertanyaan mengenai hubungannya dengan mantan manajernya. Kala itu Sera menyatakan bahwa ia hanya bekerja profesional. Dan saat itu Cheol mengajukan pertanyaan bagaimana jika Sera memiliki hubungan khusus menuju masa depan cerah dengannya. Sera lalu menyatakan bahwa itu spesifik hubungan yang ia inginkan. Sera pun menghampiri Cheol dan menjadi perhatian orang-orang yang melihatnya. Ungkapan perasaan Cheol juga Sera menjadi akhir dari drama My Troublesome Star. Hilangnya ketenaran bisa menjadi pengalaman traumatis atau justru menjadi awal pencarian makna yang lebih mendalam, tergantung bagaimana seseorang meresponnya. Terima kasih telah menyimak drama ini sampai akhir. Cici undur diri dan nantikan drama lainnya. Bye!